Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersama-sama akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Jemaat, saya persilakan kita berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling nasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, mari kita pujikan pujian mulia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyembah Engkau, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Oleh karena Engkau Allah yang terus memimpin menyertai kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu yang sudah berjalan Tuhan sudah pimpin dalam semua aktivitas kami, kegiatan kami, bahkan dalam pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami, menopang kami, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera di tengah pergumulan yang sungguh sangat berat. Kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa dalam kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu yang berjalan ini, melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami mendukakan hati-Mu, kami berdosa terhadap Engkau, berdosa terhadap sesama kami. Tuhan ampuni kami, sucikan dan layakan kami. Bapa di surga, hari ini ya Tuhan, dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing, kami menyerahkan setiap hati dan pikiran kami. Bila Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, menuntun kami, melalui persekutuan kami, melalui firman Tuhan, akan mengubahkan hidup kami, iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan terus memuji Tuhan dengan menyanyi pujian, Terpujilah Nama Allah, KPPK nomor 11. Kita pujikan 3 ayat berturut-turut. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari kita terus memuji Tuhan. Kita akan menyanyi memuji nama Tuhan dengan KPPK nomor 26. Mulia bagi Allah, kita nyanyikan 2 ayat berturut-turut. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Nafkah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapa
menebus dan membasuh selangnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Karena penebusan mulia baginya. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya jemput untuk berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kalian tetap berdiri, kita akan pujikan pujian mulia bagi Allah, ayat 3, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Jenny Tu. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur dan kita menaikkan pujian kepada Allah di mana kita bisa bersama-sama untuk beribadah. Kita bersyukur akan perlindungan Tuhan kepada setiap keluarga-keluarga di mana campur tangan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh memuji dan membesarkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pada saat yang indah ini, kami datang dengan kerendahan hati. Kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat pengertian untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dipersilahkan untuk duduk. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6 sebagai landasan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakan bagi kita dan silakan jemaat untuk menyimaknya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracak yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracak yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Pujilah Tuhan, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan, hai segala yang bernafas. Dan ayat hafalan kita pada ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kata puji Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pernah mengatakan kata puji Tuhan. Seringkali kita dengar saat seseorang pada saat dia bersaksi, bahkan dia telah mengalami sesuatu di dalam hidupnya. Dia menerima berkat Tuhan dan atau dia mendapatkan hadiah atau kejutan. Lulus ujian, atau dia sembuh dari penyakit, atau dia terluput dari kecelakaan. Dan dia mengatakan, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sepertinya kata ini tidak jauh dengan perasaan bersyukur atau ucapan syukur. Namun apakah benar? Hanya pada saat-saat kita mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita, sesuatu yang kelihatannya baik di dalam kehidupan kita, lalu kita berkata, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Mazmur nomor 150, di situ kita diajar, kita diperlihatkan bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin saja ada yang punya kebiasaan. Sedikit-sedikit dia katakan puji Tuhan. Tetapi dia tidak memahami apa makna dan maksudnya dari kata memuji Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 150 kita akan belajar. Kita akan lihat beberapa hal dan kita memahami, lalu kita mengerti. Maka pada saat kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita mengerti apa yang kita lakukan. Yang pertama yaitu, mari memuji Tuhan. Di dalam Mazmur nomor 150 merupakan Mazmur yang berisikan ajakan untuk memuji Tuhan. Hal ini kita bisa lihat jemaat yang dikasihi dalam Tuhan dengan pengulangan kata haleluya sebanyak 2 kali. Kalau kita perhatikan di awal Mazmur nomor 150 dan di akhir Mazmur nomor 150 dituliskan haleluya. Dan kata pujilah Allah dituliskan sebanyak 11 kali, di mana setiap ayat dari ayat pertama sampai pada ayat yang ke-6, di situ 11 kali dituliskan kata pujilah Allah. Jadi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pada Mazmur nomor 150 ini, mulai dari ayat pertama sampai pada ayat yang terakhir, seluruhnya berisikan ajakan untuk memuji Tuhan. Ajakan bagi kita untuk memuji Tuhan. Lalu hal yang kedua yang kita lihat di dalam Mazmur 150, di mana kita memuji Tuhan. Jemaat bisa melihat pada ayat yang pertama, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ini menunjukkan tempat di mana Tuhan dipuji. Kalau kita perhatikan kalimat pujilah Allah dalam tempat kudusnya, ini memiliki 2 pengertian. Pengertian yang pertama mengarah kepada bait Allah di Yerusalem.
yang merupakan pusat penyembahan bagi bangsa Israel. Lalu dalam pengertian yang kedua, kata tempat kudusnya menunjukkan kepada tempat di mana Tuhan berkenan menyatakan dirinya untuk bersekutu dengan umatnya. Di dalam Keluaran 3 ayat 4-6, hal yang dialami oleh Nabi Musa di atas Gunung Horeb. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tempat kudusnya mengarah kepada tempat di mana Allah berkenan untuk menyatakan dirinya di bumi ini supaya kita umatnya dapat bersekutu dengan Dia. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Lalu kata cakrawalanya yang sangat kuat. Ini menunjukkan kepada tempat di mana Tuhan bertahta dan menyatakan kekuatannya, yaitu di sorga. Di dalam Mazmur 11 ayat 4, di situ menuliskan, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorok matanya menguji anak-anak manusia. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Tidak hanya di bumi ini, namun juga Tuhan ada di surga. Keberadaannya tidak dapat dibatasi pada satu tempat tertentu sebab Ia adalah Allah yang maha besar. Jadi Allah hadir di mana-mana. Kehadirannya tidak dapat dibatasi pada satu tempat tertentu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pujian kepada Allah tidak hanya dilakukan atau terbatas pada satu tempat tertentu saja. Melainkan pujian kepada Allah itu dapat dilakukan, dapat kita lakukan di mana saja kita berada. Karena Allah yang kudus hadir di mana saja. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sikap hati yang tulus di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan hati kita di dalam kita memuji Tuhan. Bahkan lebih lanjut lagi di dalam Perjanjian Baru, di situ dijelaskan bahwa tubuh kita ini adalah baik Allah atau baik Roh Kudus. Jadi Allah berkenan di dalam diri kita. Dengan demikian, dimanapun kita berada, mari kita selalu bersekutu dengan Allah, memuji Allah. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jangan kita berpikir bahwa nanti di dalam gereja baru saya memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan. Di rumah kita memuji Tuhan, di kantor kita memuji Tuhan, ketika kita berjalan kaki kita memuji Tuhan, ketika kita mengendarai mobil atau motor kita memuji Tuhan. Kita tetap dapat memuji Tuhan. Sebab Allah kita ada di mana-mana. Lalu hal yang ketiga yang diajarkan di dalam Mazmur nomor 150 ini. Mengapa memuji Tuhan? Mengapa memuji Tuhan? Kita lihat pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini berbunyi seperti ini. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Ayat 2 ini menunjukkan mengapa Tuhan patut dan layak untuk kita puji. Mengapa Tuhan patut dan layak untuk kita puji. Kata segala keperkasaannya menunjukkan kepada kemahakuasaan Tuhan yang nyata melalui ciptaan dan pemeliharaan dunia ini.
kita bisa melihat bahwa Allah kita yang begitu berkuasa melalui apa yang Dia ciptakan, melalui bagaimana Tuhan memelihara alam ini. Tidak ada pribadi yang lain yang sama kuasanya seperti Tuhan kita, yang mampu menciptakan dan memelihara dunia ini. Bahkan pada masa kini, bagi kita orang percaya, kata segala keperkasaannya juga dapat menunjukkan bahwa kepada kemahakuasaan Tuhan yang nyata melalui penebusan ciptaannya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ada pribadi yang lain yang mampu untuk menebus ciptaannya dari dosa, kecuali Tuhan Yesus yang adalah Allah kita. Lalu kata kebesarannya yang hebat, apa yang dimaksud kata kebesarannya yang hebat? Di dalam pengertian kata ini menunjukkan bahwa siapakah Tuhan yang kita puji itu? Dialah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha agung, dan Tuhan yang maha mulia melampaui seluruh ciptaannya. Jadi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, karena Allah adalah Tuhan yang perkasa, Allah adalah Tuhan yang maha besar, menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Tuhan yang layak, Dialah Tuhan yang patut kita puji, karena Dialah Tuhan yang maha besar di dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bisa menggambarkan seperti hal ini. Seperti seorang raja, dia berhak untuk menerima pujian dan penghormatan dari para seluruh pengikutnya dan seluruh rakyatnya. Begitu pula dengan Tuhan kita. Dia pantas dan layak untuk mendapatkan pujian karena Dia adalah pencipta kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, keperkasaan dan kebesarannya menunjukkan kepada kita bahwa Dia Raja di atas segala raja yang layak dan patut untuk menerima hormat dan dari seluruh ciptaannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita memuji Tuhan karena Ia adalah Tuhan yang perkasa. Marilah kita memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang maha besar, sehingga Dia patut dan layak untuk dipuji. Dia telah menciptakan dan memelihara dunia ini beserta segala isinya, termasuk kita umatnya, dari dulu sampai sekarang, dan tidak ada seorang pun yang seperti dengan Dia, Allah yang perkasa. Hal yang luar biasa yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu Dia telah menebus kita. Dia telah menebus kita dari dosa, dan Dia mati di kayu salib sehingga kita boleh memiliki jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah ini sesuatu yang sungguh nyata, sungguh sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita atas kebutuhan yang lain di atas segalanya? Mari kita memuji Tuhan. Kita mengerti mengapa kita memuji Tuhan, karena Dia layak dan pantas untuk mendapatkannya. Hal yang keempat yang kita belajar dari Mazmur 150 ini, yaitu bagaimana kita memuji Tuhan. Nah, kita bisa melihat pada ayat yang ketiga, 4, dan 5. Bagaimana kita memuji Tuhan? Di sini dikatakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracat yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracat yang berdentang. Di dalam ayat 3-5 ini menunjukkan bagaimana seharusnya umat Tuhan memuji Dia.
Di dalam ayat-ayat ini menunjukkan sebuah gambaran bagaimana orang Israel memuji Tuhan sesuai dengan kemampuan dan bagian mereka masing-masing. Ada yang menggunakan alat-alat musik seperti sangkakala, gambus, kecapi, rebana, serulin, ceracat yang berdenting, dan ceracat yang berdentang, sehingga menimbulkan satu kondisi melodi yang sangat indah. Yang mana pada saat orang mendengarkan hal itu, mendorong orang-orang yang ada di sekitar itu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan ada orang-orang Israel yang menari untuk memuji Tuhan. Gambaran ini menunjukkan kepada kita mengenai bahwa di dalam kita memuji Tuhan, kita harus dalam suasana yang kudus, suasana yang meriah, tetapi kita ada dalam keadaan yang tertib. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, setiap orang perlu untuk memuji Tuhan. Nah, gambaran ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang Kristen dapat memuji Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan memberikan kita talenta. Tuhan memberikan kita kemampuan yang dapat kita lakukan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Misalnya, Bapak Ibu Saudara mempunyai kemampuan bermain musik. Bermain musiklah untuk memuji Tuhan. Jika memiliki kemampuan untuk menari, menarilah untuk memuji Tuhan. Jika kemampuan untuk bernyanyi, bernyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Dan pujilah Tuhan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, jangan sampai pada saat kita memuji Tuhan, malah kita menimbulkan suara yang tidak beraturan, atau malah menimbulkan keributan, karena kita tidak tertib. Mari pujilah Tuhan dengan penuh sukacita. Pujilah Tuhan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Naikkanlah pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Lalu hal yang kelima yang kita belajar dari Mazmur nomor 150 ini. Siapa saja yang bisa memuji Tuhan? Siapa saja yang bisa memuji Tuhan? Kita lihat pada ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kalimat segala yang bernafas menunjuk kepada semua ciptaan Tuhan yang hidup di dunia ini. Jadi siapa saja yang bisa memuji Tuhan, yaitu semua ciptaan Tuhan yang masih bernafas atau hidup di dunia ini. Semua ciptaan Tuhan yang hidup memiliki tujuan tertinggi, yaitu untuk memuliakan Allah. Dan salah satunya dilakukan dengan cara memuji Allah di dalam hidup mereka. Karena semua ciptaan memiliki tujuan untuk memuliakan Allah. Maka semua ciptaan yang bernafas dipanggil untuk memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini, mari kita memuliakan Tuhan dengan senantiasa memuji Dia, bersyukur kepada Dia di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan suka maupun duka. Naikkanlah pujian dengan hati yang gembira. Pujilah Tuhan dengan hati yang tulus, karena kepada Dialah Tuhan kita yang layak untuk kita sembah di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dari Mazmur 150 ini, firman Tuhan ini kita pelajari bahwa selama kita masih hidup, mari kita memuji Tuhan dalam situasi apapun. Memang kita mengalami pengalaman, kita mengalami gelombang kehidupan.
Selalu kita manusia kaya dengan aneka pengalaman hidup. Kita mengalami pengalaman baik atau buruk. Kita mengalami pengalaman susah atau senang. Kita mengalami pengalaman hidup berhasil atau gagal. Namun di atas semuanya itu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman itu Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Bila kita hidup melekat kepada Tuhan, pastilah kita akan mengalami kemenangan yang kita akan alami. Jadi mari kita memuji Tuhan. Selama kita masih hidup, pujilah Tuhan. Memuji Tuhan di mana saja. Semua memuji Tuhan karena Allah adalah Tuhan yang perkasa dan besar. Semua memuji Tuhan karena Dia layak dipuji dan disembah. Pujilah Tuhan dengan segala kemampuan kita dan bagian kita masing-masing. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan selama kita masih bernafas, karena tujuan hidup kita yaitu memuliakan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mulai pada saat ini, atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita berkata, puji Tuhan. Dengan berkata, puji Tuhan, kita mengakui kebesaran dan keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi kehidupan kita, kita harus tetap memuji Tuhan. Mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita melihat ayat hafalan kita di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Meresponi firman Tuhan ini, jemaat yang dikasih, mari kita menaikkan satu pujian. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Kita nyanyi pada ayat yang pertama. Aku lihat bintang kegelapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih karena kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji dan membesarkan Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini di mana kami bisa beribadah bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan hati kepada kami untuk kami selalu memuji dan membesarkan Engkau. Tuhan Yesus, kami belajar melalui firman Tuhan pada hari ini, di mana kami memuji Engkau dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Biarlah Tuhan apa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk persiapan dari gereja kami, di mana kami akan memulai ibadah seperti pada saat-saat yang lalu. Tuhan Yesus, Engkau menolong. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat bijaksana kepada setiap kami untuk pada saat kami memutuskan untuk memulai ibadah. Tuhan Yesus berikan waktu yang tepat untuk kami peka akan pimpinan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa.
Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami menyerahkan pemerintahan kami, biarlah Tuhan Kau menolong setiap mereka di dalam melakukan tugas-tugas mereka. Tuhan Yesus, Engkau menolong sehingga mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab tepat pada sasaran, pada orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam dunia medis yang menjadi perawat, dokter. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan hati yang sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh terpaut kepada Allah, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk para penderita yang sakit dalam kesakitan apapun Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hati kepada mereka untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Iman mereka dikuatkan. Khusus penderita COVID kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan daya tahan tubuh yang kuat sehingga mereka bisa melewati masa-masa di dalam kehidupan mereka dan Tuhan memberikan kepada mereka kesembuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kami rindu setiap mereka Tuhan tetap percaya, tetap bersandar kepada Engkau, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dan mulut mereka terus memuji dan membesarkan Engkau, karena Tuhan terus melawat hati mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan yang mereka berikan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan mereka, Tuhan Kau memberkati. Sumber-sumber berkat bagi mereka, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Selalulah puji Dia di dalam segala keadaan hidup yang kita lalui, karena Dia adalah Allah yang perkasa, yang perbuatan tangannya sungguh luar biasa di dalam dan melalui hidup kita. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.